memberitakan Injil kepada segala makhluk dengan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus bukanlah pemberontakan atau makar. Karena kuasa yang diberikan bukanlah kuasa politik, bukan kuasa militer, tetapi kuasa Roh Kudus. Hal itu jelas sekali tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, garis bawahi kata-kata tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya saya katakan tadi, memberitakan Injil dengan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus bukanlah pemberontakan, bukanlah makar. Karena kuasa yang diberikan kepada kita bukan kuasa politik, bukan kuasa militer, tetapi kuasa Roh Kudus. Dan luar biasanya ketika kita memberitakan Injil, selalu pemberitaan Injil itu disertai, diteguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Seperti yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Bagi Bapak Ibu, apabila kita pergi memberitakan Injil, maka pemberitaan Injil tersebut akan disertai tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Mungkin selama ini kita sudah jarang melihat, menyaksikan hal itu. Karena apa? Karena kita sudah mulai berhenti pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tetapi ketika kita pergi, maka tanda-tanda yang tertulis di dalam Markus pasal 16 ini akan menyertai kita. Bahkan sekali waktu hanya mendoakan orang kerasukan dari video call WhatsApp. Saya ada di Jakarta, yang saya doakan itu ada di Palu. Bayangkan, iblis yang ada, yang merasuki orang tersebut, itu keluar hanya diperintahkan melalui video call. Karena apa? Kembali lagi, karena kita berani memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang, termasuk ke Palu pada saat itu. Nah, jadi kepada Bapak Ibu, ayo jangan takut memberitakan Injil. Karena Tuhan kita, Allah Immanuel, menyertai kita. Dan jangan takut bahwa memberitakan Injil itu bukan pemberontakan, bukan makar. Karena kuasa yang diberikan kepada kita bukan kuasa militer, bukan kuasa politik, tetapi kuasa Roh Kudus. Selamat memberitakan Injil dan selamat melihat tanda-tanda ajaib yang menyertai dan meneguhkan pemberitaan Injil tersebut. Tuhan Yesus memberkati.